Oke, kali ini episode kedua podcast. Sudah 2 episode dalam satu waktu karena dia sibuk ini konten kreator satu ini. Biasalah. Ya gini, saya mau tanya, Det. Kan banyak dari kita nih, saya juga pribadi nih. Saya tuh orangnya nyablak, terus kayak asal-asalan, terus kayak ya diisi kepala saya nih kayak sekarang malam ini contohnya saya buat podcast ya saya aja kamu Det buat podcast, gas gitu. Saya orangnya ngegas aja, yang penting dia benar aja yang saya lakuin. Walaupun dia enggak sempurna, walaupun dia goblok. Saya mendeklarasikan diri saya sebagai calon wali kota Mataram 2040. Tapi untuk di tahun 2026 saya merasa tidak pantas dan merasa sangat goblok. Dan saya suka nyumpah juga, Det. Iya, sunding itu. Iya. Menurutmu nih, Det, untuk orang goblok di luar sana selain saya juga ya, apa yang harus dilakuin dalam hidup mereka gitu. Anjing berat. Terutama yang saya mau tambahkan adalah ketika rupiah ini anjlok gitu. Apa yang harus dilakuin anak-anak muda ini untuk zaman sekarang? Sunding apa nih? Sunding saya konten kreator dipanggil kayak jadi financial advisor di sini setan emang. Ya bukan soal uang aja tapi soal kualitinya gitu sebagai manusia yang siap menghadapi era globalisasi. Era globalisasi enggak sih? Sunding bukan kayaknya, Bang. Bukan, pokoknya kayaknya. Era sekarang dah pokoknya. Era krisis inilah. Krisis yang lagi bentar bakal enggak tahu ya, semoga tidak terjadi tapi kemungkinan besar ya. Yang pertama, kurang berhemat lah pokoknya, kurang-kurangin ke ECM. Jangan dong. Jangan. Dia murah soalnya. Dia jadi murah, orang aman. Ini tempat krisis. Kan soalnya masih gini. Ya tempat khusus krisis. Khusus krisis itu pulangnya ke sini ke rumah. Ya cocok kalau mau nongkrong. Oke, bagus. Dan ini adalah UMKM lokal. Jadi perputaran uangnya oke lah. Oke, jangan. Tetap ke ECM. Tetap ke ECM. Nah, terus untuk kualitas hidup manusia jamet. Bukan jamet sih, lebih tepatnya kayak ada kan orang misalnya dia tiktokan sepanjang hari terus otaknya tuh kayak brain fog gitu loh, bodoh gitu jadinya. Rotting the brain rot. Iya, brain rot. Olahraga, sumpret. Itu terpenting kalau menurut saya. Olahraga tuh maksudnya mau kamu mau goblok, mau kamu pinter, tetap bisa dilakuin. Kamu di rumah olahraga masih bisa. Maksudnya at least misal kita goblok, kita misalnya enggak punya uang, kita jelek. At least oke, badan kita tuh ini jelek badan apa ya? Muka saya jelek tapi coba liatin badanmu, boleh buka, Dit? Suning malu, Cok. Enggak apa-apa dah, suning malu saya. Liatin backmu tuh. Gini tuh. Gitu. Muka saya jelek. Tapi apakah olahraga tuh harus punya uang? Oh, tidak dong. Harus member gym mahal gitu. Itu bentar lagi saya mau buatin konten itu udah karena banyak yang juga meri saya sama orang-orang tuh ngomong kayak, "Oh, kamu enak sih, kamu ada uang, kamu pengen nge-gym." Sumpret, saya sudah seminggu olahraga di Mayure sekarang. Di Taman Mayure. Namanya calisthenics berarti. Calisthenics berarti pakai berat badan sendiri, kita enggak ada pakai beban. Tetap bisa, back saya tetap jadi kok saya pakai berarti saya ambil kesimpulan berarti yang bermasalah adalah orang-orang ini punya mental korban. Kamu kira kenapa saya berhenti nge-gym nih? Karena ini kamu tahu rupiah lagi anjlok nih. Gym tuh 10.000 sehari, 150.000 sehari. Bentar lagi dia naik nih, sedangkan kebutuhan pokok kan udah naik nih. Iya. Mendingan saya alokasikan uang itu untuk ke kebutuhan pokok saya nih, karena udah agak, kalau saya curhat nih, nangis mungkin saya sumpret. Nah makanya saya jadi mendingan saya ke Mayuro, bayar 2.000 aja bayar parkir, daripada 10.000. Terus free dah tuh ya, free sudah ya. Itu, pagi-pagi bangun gitu. Terus menurutmu apakah tidur yang berkualitas itu harus dilakukan? Harus kalau menurut saya, selelah-lelahnya kamu. Tapi bukan berarti kamu misalnya kalau emang harus ada pekerjaan yang harus selesaikan. Kalau menurut saya nih, enggak apa-apa kita tidur agak telat dikit, yang penting kerjaan kita selesai karena kita apalagi laki-laki soalnya. Iya, betul. Cuman kalau kamu bisa mengatur tidurmu lebih baik ya bagus tuh, penting tuh. 8 jam lah sehari. 8 jam ya. Cuman kalau emang kamu lagi merintis misalnya nih. 8 jam. Sama sih, saya juga susah. Misalnya kamu lagi merintis nih kan, kamu merintis sesuatu nih, kamu makan aja kamu susah misalnya nih ya. Enggak apa-apa kalau menurut saya, enggak pentingnya tidur 8 jam tuh. Tapi kalau untuk orang yang banyak takutnya gimana? Kan sekarang kita misalnya lagi kuliah terus mikir saya kerja apa ya nanti? Saya kayaknya takut ini, takut itu, takut ini. Kayak orang yang banyak takutnya lah terhadap masa depannya itu menurutmu harus kita gimana ya? Takut tuh boleh, saya tetap juga takut. Tetap ya? Takut, wajar, tapi takut itu harus takut yang berkualitas. Tapi kamu takut nih kan? Nah, apa yang kamu lakukan dengan ketakutanmu tuh? Semua orang pasti takut, namanya manusia kan. Walaupun dia kelihatan percaya diri di depan kamera gitu. Apapun semua manusia tuh pasti punya ketakutan. Yang ngebedain kita tuh apa yang kita lakukan dengan ketakutan kita itu. Itu yang ngebedain kita. Berarti kamu kalau ngonten pun masih ada rasa takut? Walaupun sudah beribu-ribu video. Takut, gila, saya Suning tetap malu. Yuk berapa konten saya nggak jadi, gara-gara saya malu nggak jadi pulang saya banyak. Tapi tetap saya lakuin. Cuek habis saya pokoknya, terabas. Ada nggak yang kayak di dalam perjalanan kontenmu kamu kayak
diolok-olok gitu Suning banyak di ECM tadi barusan diolok kan saya juga. di ECM juga. Iya di ECM termasuk. Tapi fuck lah ya. Oh, Mereka fuck enggak lah. bayar kita, Tidak mereka peduli. Tidak peduli. Atau saya cuek habis sama orangnya dari dulu atau kenapa sih. Saya heran saya kok bisa, Suning nggak mau. Saya takut aja ngomong salah nih. Maksudnya ada permasalahan orang, gila diomongin sama orang lain tuh. Oh, kamu enggak make sense. Menurut Bangnya make sense enggak sih. Maksudnya kayak tapi di satu sisi walaupun saya sering buat konten tetap saya mikirin itu. Mikirin apa? Iya, kadang-kadang ada tergoda sih kayaknya saya harus mikirin pikiran orang gitu. Kayak kalau mental kita lagi down atau kita lagi capek gitu, ada kayak kadang-kadang kita mikirin apa ya yang orang lain pikirin ke saya gitu. Kayak misalnya aja contoh, kamu tahu enggak kalau saya live tuh saya sering nyumpaan. Iya. Terus ada ibu-ibu yang komen kayak bisa nggak bahasanya sopanan dikit gitu. Kalau itu beda, itu bukan ngomong ke diri kita, tapi kalau saya itu pernah juga mikir, saya kayak apakah saya bakal menjadi part of kerusakan bangsa ini gara-gara saya sering ngomong sumpret di konten saya, itu yang saya pikirin biasanya. Jadi tapi kalau tentang saya diomongin di belakang, dibilang saya jelek, kayak dibilang saya pendek, kayak dibilang saya apa-apa tuh nggak ngerti, nggak penting lah. Mau dibilang misalnya kayak, oh Radit kontennya sekarang sepi, kalah sama yang baru-baru gitu. Banyak yang bilang gitu, ada yang bilang tapi ya udah gitu loh. Di TikTok apalagi kayak, "Yodet, kenapa sepi sekali kontenmu sekarang, kalah kamu sama ini," gitu kayak. Ya udahlah, emang ada ups and down dalam hidup gitu kan. Kita enggak selalu di atas gitu. Slow aja. Soalnya kalau prinsip saya nih ya, apapun masalahnya nih ya, pusing sama kita tidak pusing, dia ada tetap masalah itu. Kamu pilih yang mana? Pusing, ada masalah pusing atau ada masalah tapi tidak pusing? Saya sih lebih memilih tidak pusing ya. Iya sih. Bingung saya ngomong apa lagi. Suning, nggak tahu juga saya mau ngomong apa. Apa lagi kita ngomongin ya? Kita nyanyi aja. I'm free to be. Apa lagu yang kamu tahu? Nggak tahu saya. Apa lagu yang saya tahu ya? Dari random lagu saya, playlist saya sumpret. Atau kita live TikTok aja ya? Apa kita mulai? Live TikTok. Mau live TikTok? Ayo.